Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mulai acara ini. Bapa yang baik, kami mohonkan pengertian-pengertian daripada Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan boleh jadi perenungan, kekuatan, pengingatan bagi kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita akan membahas satu kisah yang sangat terkenal, ya. Lazarus dibangkitkan. Ini keseluruhan Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1-57, sangat banyak, dan pada kesempatan ini kita akan bahas setengahnya dulu, ayat 1 sampai dengan yang ke-27. Kisah ini saudara ya, kisah ini sangat-sangat terkenal dan saudara pasti sudah pernah membacanya, ya. Saya akan bacakan dulu dari ayat 1 sampai yang ke-3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu ialah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Nah, saudaraku, saya mau menceritakan sedikit dulu latar belakang, ya. Maria dan Marta tinggal di sebuah desa, sebuah kampung yang bernama Betania. Betania ini letaknya sangat dekat dengan Yerusalem. Yesus bukan tidak pernah ke Betania. Yesus sangat sering mengunjungi Betania, tinggal di sana biasanya ketika ada perayaan-perayaan di Yerusalem. Nah, Yesus biasanya tinggal di daerah Betania. Kalau di sini dikatakan kampung Maria dan adiknya Marta, saudara ya, ini bukan kampung itu miliknya mereka, tetapi mereka berasal dari kampung itu. Nah, ayat yang kedua dikatakan Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya, ya. Nah, di sini Maria dibilang sebagai wanita yang mengurapi Yesus. Beberapa orang menafsirkan bahwa dialah seorang berdosa yang terdapat dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Seorang perempuan sundal, ya. Ada orang yang menafsirkan seperti itu. Tetapi ada juga yang menafsirkan pengurapan yang dilakukan ini menunjuk pada Yohanes 12. Kalau kita lihat, dan dia bukan perempuan sundal. Nah, jadi ini ada dua pandangan. Memang tidak ada konfirmasinya, saudara, ya. Tidak ada konfirmasinya bahwa yang mengurapi Yesus hanya satu, yaitu perempuan sundal. Karena di kitab Injil yang lain tidak disebutkan namanya. Kalau di Yohanes 12 nanti kita bahas, ya, itu memang Maria dikatakan yang meminyaki adalah Maria. Kalau di kitab Injil lain hanya seorang perempuan sundal yang tidak disebutkan namanya. Apakah ini orang yang sama atau dua peristiwa yang berbeda? Nah, ini kan pertanyaannya. Ya, tidak ada yang bisa membuktikan persisnya bagaimana, ya. Tetapi bisa saja ya, bisa saja tidak, ya. Nah, tetapi itu bukan hal yang esensi buat kita, ya. Dan di sana ada Lazarus yang sedang sakit. Nah, Lazarus sendiri, ya, kemungkinan nama Ibraninya adalah Eleazar. Kemudian ditambahkan akhiran Yunani, dalam bahasa Yunani juga menjadi Lazarus. Maka dalam Injil Lukas saudara akan mengingat tentang ada satu kisah, ya. Sekali lagi Tuhan tidak bilang itu kisah nyata, Tuhan juga nggak bilang itu perumpamaan. Tetapi most likely itu perumpamaan. Lazarus yang miskin dan orang kaya. Tentunya itu bukan Lazarus yang ini, saudara. Tetapi apakah Yesus mengambil nama ini untuk dijadikan perumpamaan? Bisa aja, ya. Bisa aja, ya. Bisa aja. Nah, di sini kalau saudara lihat di ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, ya. Lazarus sedang sakit. Kita bisa melihat bagaimana Maria dan Marta di sini memiliki empati yang mendalam. Jadi Maria dan Marta adik kakak, ya. Yang sepertinya bertugas mengurusi rumah tangga itu, sementara mungkin Lazarus ini seorang pensiunan, ya,
yang sudah membaktikan dirinya untuk belajar dan merenung. Mereka keluarga rukun dan baik-baik, sebuah keluarga yang begitu karib dengan Yesus ya. Dan di sini Yesus, kalau kita lihat di pembelajaran kita minggu lalu, Yesus kan sudah balik ke seberang Sungai Yordan, tempat dulu di mana Yohanes Pembaptis membaptis. Jadi ketika mendengar kabar ini, Maria dan Marta mengirim utusan kepada Yesus untuk mengabarkan bahwa Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit ya. Mengirim utusan kepada Yesus memberitakan kondisi keluarga mereka. Mereka tahu persis Yesus mengasihi mereka. Dengar baik ini, siapapun kita ya, sekalipun kita ada kesulitan, kita harus tahu Yesus mengasihi kita seperti Maria dan Marta. Lazarus yang engkau kasihi ya. Saudara, kita jangan berpikir kalau kita ada kesulitan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. No, Tuhan mengasihi kita. Sekalipun Lazarus dalam kondisi kritis, mereka tahu Yesus mengasihi mereka. Siapapun saudara yang sedang mendengarkan live study ini, apapun kondisimu, saya harus beritahu saudara, Yesus sangat mengasihi saudara ya. Ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saudara, penyakit yang dialami Lazarus memang parah, tetapi justru disinilah peristiwa ini yang kemudian dipakai Tuhan untuk menunjukkan tanda kemesiasannya. Ya. Tanda di situ ya, tanda itu memang semeion. Tanda itu petunjuk saudara yang mengarahkan kepada tujuan. Sebagaimana Yesus beberapa kali menyatakan Ia berkuasa memberi hidup kepada seseorang, maka Yesus dalam kesempatan ini tentunya ingin menunjukkan tanda tersebut ya. Makanya penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, jadi ada 3 hal ya yang kita pelajari di sini. Yang pertama tentang tanda. Yesus ingin menyatakan kemesiasannya, bahwa Ia berkuasa atas hidup seseorang. Yang kedua, dengar baik ini, bukan soal sembuh atau tidak sembuh dalam hidup kita hari ini. Sembuh atau tidak sembuh, kita harus membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nah, jadi lewat apa yang dialami Lazarus, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Nah, sekarang bagaimana dengan hidup kita? Ini bukan soal sembuh atau tidak sembuhnya lagi, saudara. Nanti akhirnya Lazarus memang sembuh, tapi apakah Lazarus jadi immortal, tidak mati lagi? Ya tetap tuanya nanti sakit lagi ya mati lagi. Kan Lazarus sudah nggak ada, saudara. Ya. Tetapi pelajaran bagi kita adalah kita harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam kesulitan kita sekalipun, kita harus bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa sakit, tapi kalau kita bersyukur dan tegar, di situ kita bisa memuliakan Tuhan. Orang-orang sakit yang lainnya, yang tadinya putus asa, putus harapan, putus semangat, melihat kita yang dalam keadaan sakit tetap bisa memuliakan Tuhan, mereka akan dikuatkan, mereka juga akan diberkati, saudara ya. Hal yang ketiga, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa usia manusia adalah hak Tuhan, saudara. Saudara, sekali lagi, saya mempercayai usia manusia adalah hak Tuhan. Saya tidak pro orang yang merokok, saudara ya. Saya justru menganjurkan saudara jangan merokok. Kalau saudara merokok, berhenti merokok. Tapi saudara pernah gak ketemu orang yang hidup sampai 100 tahun tetap aja ngerokok? Biasa aja tuh. Saudara pernah ketemu orang yang kelihatannya sehat, tiba-tiba jeblak, hilang. Tapi ada orang yang udah divonis cancer stadium 4 sekalipun, tetap hidup terus. Itu yang membuktikan usia adalah milik Tuhan. Ada orang yang sakit-sakitan tapi gak mati-mati, saudara. Kalau waktunya Tuhan bilang belum selesai, ya belum selesai. Tapi ada yang kelihatannya sehat pun bisa tiba-tiba mati. Saya menyatakan ini bukan berarti kita tidak menjaga kesehatan. Kalau kita tidak jaga kesehatan, tapi usia kita belum selesai, kita sakit-sakitan. Kalau kita sakit-sakitan, kita nggak efektif. Bagaimana kita bisa mengisi hidup kita untuk bekerja, berbuah bagi Tuhan secara maksimal, saudara.
Nah, jadi singkatnya gini, apa yang saya pahami gini, misalnya Tuhan berkata, usia saya 75. Misalnya ya, ini misal, atau 70 atau berapapun, saya kan juga tidak tahu. Usia panjangnya ini milik Tuhan. Tetapi bagaimana kita mengisinya? Nah, itu. Apakah kita mau memuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Kita mau sehat atau kita mau sakit-sakitan? Nah, ini kan kita yang mengisinya, saudara. Nah, tetapi panjangnya durasi hidup manusia itu pasti Tuhan yang punya. Oke, ayat 5 dan 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dalam kisah ini, Yesus ini kayak bercanda, saudara ya, kayak ngeledek. Udah dengar sakit, bukannya emergency, cepet-cepet datang. Justru Yesus sengaja tinggal di situ 2 hari lagi. Ditunda keberangkatannya. Yesus sengaja karena Yesus memang dia tahu dia mau menggunakan peristiwa ini untuk menunjukkan tanda kemesiasannya. Tapi apa pesan moral bagi kita hari ini? Apa makna bagi kita hari ini? Dengar baik, kita harus belajar tunduk pada kehendak Tuhan. Tidak segala sesuatu yang kita inginkan harus persis terjadi. Tuhan, sekarang aku mau ini, harus sekarang. Enggak, saudara ya, enggak. Kita yang tunduk sama Tuhan, bukan kita yang atur-atur Tuhan. Kita ini bukan pawangnya Tuhan. Apapun yang kita mau, sekarang juga Tuhan harus mengikuti. Kan enggak begitu, saudara ya. Kan enggak begitu. Saudara, kita harus menyerahkan seluruh kedaulatan ini kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat, saudara, bukan kita. Tuhan yang memberikan pengaturan, bukan kita. Ya, kita harus mempercayakan pengaturan yang terbaik ini kepada Tuhan saja. Oke, kita teruskan. Sekarang saya bacakan dulu ayat 7 sampai 16, saudara ya, agak panjang ini. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Nah, jadi habis nginep 2 hari, yuk kita balik lagi. Nah, Yesus akan melakukan perjalanan ke tempat Lazarus ya. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Kan Tuhan memang menyingkir ya, tadi di Yohanes pasal ke-10 ya, kalau kita ingat. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terkantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terkantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Nah, saudara, saya mau fokus dulu deh di sini ya. Ini ayat 7 sampai 16 ini obrolan leluasa antara Yesus dengan murid-muridnya dalam perjalanan, saudara ya. Murid-muridnya di sini sebenarnya takut untuk berjalan kembali ke tanah Yudea. Makanya di ayat yang ke-8, kan di situ orang-orang baru melempari, masa kita mau balik lagi ke situ? Yesus menjawab, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terkantuk? Artinya apa? Ini bukan perginya siang-siang, bukan saudara ya, bukan. Tetapi Yesus mau menyiratkan begini, selama masih ada kesempatan melayani, jangan buang-buang waktu. Percaya kalau kita menjalankan kehendak Tuhan, menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan, segala sesuatu ada dalam kontrolnya. Yesus berkali-kali mau coba dibunuh, waktunya belum selesai, tidak bisa disentuh, saudara. Itulah sebabnya, saudara, kita jangan takut kalau melakukan pekerjaan Tuhan. Kita jangan takut kalau melakukan kehendak Tuhan, tugas dari Tuhan. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena kalau kita menjalankan tugasnya, backup datangnya pasti dari kerajaan Tuhan. Backup pasti datang dari kerajaan Allah. Kita nggak perlu takut, jalani saja. Jalani saja, saudara ya. Kalau seseorang berjalan dalam kegelapan, saudara ya, berjalan berdasarkan keinginannya sendiri, nah itu seperti berjalan dalam kegelapan ya. Nah saudara, kita nggak perlu takut. Murid-murid awalnya takut, saudara ya. Di sini Tuhan menguji keberanian murid-muridnya juga.
Kita nggak boleh takut dalam pelayanan. Saudara, setiap manusia pasti gentar yang namanya menghadapi kematian, ya. Tetapi dalam melayani Tuhan, kita jangan pernah gentar, saudara, menghadapi kematian sekalipun. Bahkan saya harus katakan, tidak semua orang punya karunia martir. Martir itu mati dalam pelayanan, mati karena Kristus. Tapi dengar baik ini, bagi saya salah satu karunia yang paling mulia itu adalah karunia martir. Kenapa? Karunia martir adalah satu-satunya karunia yang kita hanya bisa pakai satu kali seumur hidup. Kalau orang punya karunia nubuat, karunia bahasa roh, itu bisa berkali-kali dia pakai. Tapi kalau martir, satu kali doang. Jadi jangan takut dalam pelayanan, saudara. Ingat, usia di tangan Tuhan, ya. Dan kita punya tugas untuk mengisinya. Nah, setelah Yesus berkata-kata seperti itu, maka murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Dari ayat yang ke-11 dulu. Demikianlah perkataannya. Sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka murid-muridnya berkata, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus tertidur di sini adalah mati. Ya, tetapi sangka murid-murid Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa, orang tidur, istirahat aja gitu loh. Ya kalau istirahat ngapain jauh-jauh perjalanan berhari-hari untuk bangunin orang tidur, kan gitu ya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, Yesus mau menggunakan kesempatan ini supaya murid-muridnya juga bisa belajar percaya kepadanya. Lalu mereka pergi, ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus. Wah, ini lihat. Berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dengan dia. Nah, dia di sini huruf gede, saudara, ya. Huruf gede. Yang ditunjuk adalah Yesus. Nah, saudaraku, perkataan Thomas ini membangkitkan sebuah keberanian. Kalau tadinya murid-murid pengecut, takut, wah kalau ke Yudea nanti bisa dibunuh nih. Tapi sekarang dia udah berani, nekat. Udah, kita pergi aja bersama-sama dengan Yesus. Mau mati, matilah. Pokoknya kita ikut guru kita. Wah, luar biasa ya. Keberanian yang ditunjukkan oleh Thomas. Dan ya, ini iman yang ditunjukkan oleh Thomas patut diteladani, bahwa dia tidak takut lagi dalam pelayanan. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus 4 hari berbaring di dalam kubur. Ya betul, Lazarus sudah mati. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ juga banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Marta langsung cepat-cepat susulin Tuhan Yesus, ya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Saudaraku, kok Marta harus ngomong begini? Sekiranya engkau di sini, saudaraku tidak mati. Bukankah Marta harusnya juga tahu kalau Yesus mau menyembuhkan, jarak jauh pun bisa. Ya, pakai teleport atau apa terserah lah ya. Tapi kalau Yesus mau menyembuhkan, saudara ya, jarak jauh pun bisa. Seperti hamba perwira Kapernaum. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Loh, gak percaya bahwa Yesus bisa memberikan kehidupan juga di bumi ini. Dia mikirnya, oh iya nanti dibangkitkan pada akhir zaman, tunggu semua udah mati ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, pembacaan kita sampai di sini. Ya. Nanti kita kemudian melihat Lazarus dibangkitkan. Tetapi saudara bisa melihat bagaimana Yesus memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam peristiwa ini, saudara. Ya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Yesus ingin menegaskan, dia kebangkitan, dia hidup. Dia bisa membangkitkan, dia berhak memberi kuasa kehidupan. Sekalipun sudah mati secara jasmani, kalau Tuhan mau hidupkan, dia hidup. Dan barang siapa percaya sama Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, jadi ini kalimat menyiratkan Yesus itu punya kuasa untuk memberikan hidup secara jasmani maupun hidup secara rohani. Ada yang sudah benar-benar mati tetapi tetap hidup. Para rasul, pelayan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, sekarang memang sudah tidak ada di dunia ini lagi, tetapi mereka sejatinya tetap hidup. Tetapi kalau ada yang sudah mati sekalipun secara jasmani, kalau Tuhan mau berikan hidup, Tuhan bisa memberikan kehidupan itu. Nah, di sini kita harus belajar percaya, dialah kebangkitan dan hidup. Saudara, sekali lagi kita harus mengingat apa kata Tuhan Yesus. Jangan takut kepada Dia yang dapat membunuh tubuh. Takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan jiwa maupun roh. Saudara, manusia paling banyak hanya bisa mengambil, menyiksa tubuh saudara. Tetapi kehidupan, kebangkitan, usia manusia ada di tangan Tuhan. Tuhan yang berhak. Kalau Tuhan belum bilang, tugasmu belum selesai di bumi ini, aduh, kita mau diapain pun gak bisa mati, saudara. Gak bisa mati. Ya. Dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ingat, Lazarus memang nanti dibangkitkan. Tapi apakah dia tidak mati lagi? Tentu dia mati lagi. Tidak mati selama-lamanya. Ini bicara memang kehidupan setelah kematian. Jadi dalam pengajaran ini Tuhan ingin menegaskan, Dia yang punya kuasa kehidupan di bumi ini, Dia juga punya kuasa akan kehidupan setelah kematian atau kehidupan di akhirat nanti. Kuasa Tuhan tidak bisa kita batasi. Bukan hanya di bumi ini saja. Atau saudara jangan berpikir, oh iya nanti, ikut Tuhan semua nanti. Enggak saudara. Ya. Kalau tugas kita belum selesai, kalau kita masih punya tugas dari Tuhan, kita nggak bisa game over. Yang harus kita kerjakan selama masih siang, bekerja terus untuk Tuhan. Udah nggak usah pikir yang aneh-aneh, nggak usah pikir yang macam-macam. Pokoknya kalau saudara dan saya masih hidup, masih bernafas, ayo kita kerja keras buat Tuhan. Ayo kita giat buat Tuhan. Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya Engkau Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta memang memiliki kepercayaan Yesus adalah Mesias, saudara. Ya, tidak diragukan untuk hal ini, tidak diragukan. Marta dekat dengan Yesus, Maria dekat dengan Yesus, mereka tahu persis Yesus ini Mesias. Mereka tidak menolak Yesus. Saudara, dalam hidup ini, saudara, yang paling penting bukan soal hidup atau matinya kita secara fisik, tetapi apakah kemesiasan Kristus itu bermakna dalam hidup kita. Kalau saya katakan kemesiasan Kristus, ketuhanan Kristus, artinya apakah benar Kristus yang bertahta atas hidup kita, atau kita yang bertahta, Yesus cuma jadi pesuruh kita. Ya, saya mau encourage kita semua supaya kita serius, Tuhan yang jadi bos dalam hidup kita. Kita hanya melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu mohonkan Roh-Mu yang kudus memetraikan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini dalam hidup kami masing-masing, dan supaya kami boleh beroleh anugerah-Mu untuk
bisa menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, sampai jumpa di ibadah raya Sunday Service Lifehouse Community jam 10 pagi, Uang Plaza, Jalan Panjang, Jakarta Barat, Kedoya, Kafling 17, lantai 2 ya. Saudara naik ke paling atas, di situ ada kita. Saya ingin menjumpai setiap saudara ya. Ada sekolah minggunya juga, ada untuk teensnya juga. Mari saudaraku, sampai jumpa minggu depan di live study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Amin.